Yo, halo, selamat datang kembali di WK Channel. Kali ini aku akan membahas alur cerita. Sebelum aku mulai, alangkah baiknya bantu aku untuk perkembangan channel ini dengan cara subscribe. Oke, sudah, terima kasih banyak. Cerita dimulai dengan cerita dongeng tentang sesosok raksasa merah yang baik hati. Sendiri di gunung, berteman dengan manusia adalah cita-citanya. Namun, mereka takut dengan raksasa tersebut dan menjauhi dari dirinya. Temannya si raksasa biru menghampirinya sembari berkata, "Hei Merah, bagaimana jika aku mengajak-ngajak desa itu? Kemudian kau mengalahkanku. Pasti manusia tersebut akan berpikir ulang tentang dirimu. Dengan itu kau bisa berteman dengan mereka." Dongeng tersebut berhenti dan berganti adegan sesosok lelaki tubuh besar otot kekar bernama Takeo Gouda, siswa kelas 3 SMP. Hari ini adalah masa-masa terakhir Takeo di SMP, yaitu hari kelulusan. Di hari kelulusan tersebut banyak teman laki-laki satu angkatannya ingin bersekolah bareng SMA bersama Takeo. Sedangkan adik kelasnya sangat berterima kasih ke Takeo karena dia sering bantu eskul selama 3 tahun ini. Takeo mempunyai perasaan suka ke seseorang perempuan bernama Satao. Selama ini Takeo menghabiskan waktu di OSIS bersama Satao. Di hari kelulusan ini, Takeo berharap akan mengungkapkan isi hatinya ke Satao. Tapi setelah menemukan keberadaan Satao, Takeo melihat Satao mengungkapkan suka ke Sunakawa. Tapi Sunakawa menolak cinta itu. Takeo yang mendengar penolakan tersebut langsung kaget. Sunakawa yang melihat Takeo di belakangnya mempertanyakan, apa mau pulang bareng? Karena Sunakawa Makoto, sahabat dekat Takeo. Banyak orang yang mempertanyakan kenapa mereka bisa berteman. Mereka satu apartemen, tetanggaan, dan ibu mereka teman akrab. Sejak kecil mereka sering bermain bersama. Mereka tidak pernah bertengkar. Sunakawa bakal aku panggil Suna supaya cepat. Suna sangat populer di kalangan para gadis. Takeo mengingat kejadian saat dirinya suka gadis di kelulusan TK. Gadis itu bernama Suzuka. Tapi Suzuka mengungkapkan suka ke Suna. Suna seperti kejadian tadi menolak gadis tersebut. Kejadian yang sama terjadi di saat SD dengan gadis yang disukai Takeo bernama Misaki dan juga bernama Kayomi, Erika, Mao. Semua menyukai Suna. Di perjalanan pulang, Takeo menceritakan ke Suna, belakangan ini ada pencuri di sekitar SD Shisuda. Takeo mencoba menjaga tempat tersebut, tapi orang-orang ketakutan dengan mukanya. Takeo ditangkap polisi karena menyeramkan dan dianggap mengganggu. Suna yang mendengar cerita tersebut tertawa. Adegan berlanjut, mereka pulang menggunakan kereta. Di sana ada ibu-ibu yang membawa balita. Suna yang sadar dengan posisi itu, dia pergi dari bangkunya supaya ibu itu bisa duduk dengan balitanya. Setelah kejadian itu, ada kakek-kakek yang datang. Takeo melihat kakek itu dan segera dia berdiri supaya kakek itu bisa duduk di tempat duduknya. Boro-boro duduk, dilihat aja enggak. Oke, kita lanjut. Suna melihat di sampingnya, menunjukkan ke Takeo kalau ada laki-laki yang mencurigakan yang berbuat mesum. Takeo melihat kejadian itu, segera datang menghampirinya dan mencegah pelecehan itu. Tapi tiba-tiba gadis yang dilecehkan melihat Takeo. Wajah yang sangat imut dan mengucapkan terima kasih. Takeo yang melihat dan mendengar itu, hatinya langsung berbunga-bunga. Takeo bersama Suna dan gadis itu pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan lelaki yang berbuat mesum tadi. Di tempat kantor polisi, pria yang mesum tadi membela dirinya dan mencoba menuduh Takeo menganiaya dirinya. Tapi tuduhan itu dipatahkan gadis imut tadi. Gadis imut itu menceritakan semuanya. Kalau laki-laki mesum itu memang melakukan pelecehan dan Takeo lah yang menolongnya. Tapi lelaki itu masih ngotot membela dirinya dan ngomong kalau rok gadis itu sangat mini. Jadi gadis itu emang pengen dilecehkan. Takeo yang mendengar itu langsung memukul lelaki mesum tadi di depan polisi, membuat dirinya mendapatkan hukuman tidak boleh masuk sekolah selama beberapa hari. Dengan kejadian itu, Suna datang ke rumah Takeo. Suna memberikan salinan pelajaran ke Takeo dan masih tertawa mengingat Takeo berani memukul di depan polisi. Setelah itu ibu Takeo memanggil Takeo
kalau ada gadis yang mencarinya. Dia bernama Yamato. Takeo dan Suna mempertanyakan siapa sih Yamato. Suna yang melihat kamar Takeo berantakan, dia mengingatkan kalau kamar Takeo apa pantas dilihatkan ke gadis. Takeo langsung panik dan mencoba memasukkan barang-barangnya. Tapi semua percuma, gadis itu sudah masuk ke kamarnya. Yamato adalah gadis imut yang ditolong Takeo pas kejadian pelecehan di kereta. Yamato datang bertujuan berterima kasih ke Takeo karena sudah menolongnya. Suna yang melihat itu langsung pamit. Yamato kaget dan bertanya ke Suna, "Kamu mau pulang?" Takeo yang melihat itu sadar lagi-lagi kalau gadis yang disukainya suka ke Suna. Sebelum pulang, Yamato membawa makanan dan menyarankan kalau makan bersama akan terasa lebih enak. Mereka pun memakannya sebelum pulang. Setelah selesai makan, Suna pamit pulang dan Yamato juga ikut pulang. Takeo mempunyai perasaan ke Yamato, tapi dia sadar kalau Yamato suka ke Suna. Tapi dia bersyukur walaupun tidak dapat cintanya, dia mendapatkan makanan yang enak. Tiba-tiba ada suara telepon di bawah meja. Handphone itu punya Yamato yang ketinggalan. Yamato berniat mengambilnya langsung, tapi dicegah Takeo. Takeo akan mengantarnya dan bertemu di posisi Yamato sekarang. Yamato mencegahnya. Yamato memperkenalkan kalau dirinya bersekolah di SMA wanita Koizami dan mengajak bertemu besok di depan air mancur Taman Shisuda. Takeo akhirnya mengiyakan. Keesok harinya, Takeo menceritakan handphone Yamato yang ketinggalan ke Suna. Takeo akan mengantarnya. Takeo mengajak Suna untuk menemaninya karena Takeo beranggapan kalau Yamato suka ke Suna. Mereka pun bertemu di tempat yang dijanjikan. Takeo mengembalikan handphonenya Yamato. Yamato memberikan kue ke Takeo, ungkapan terima kasih sudah mengembalikan handphonenya. Dan seperti kemarin dan mengajak memakannya bersama. Makanan yang diberikan Yamato, Takeo merasa kalau makanan itu sangatlah enak. Yamato menceritakan kalau semua kue yang dia kasih ke Takeo yang membuat dirinya sendiri. Tingkah aneh Takeo sejak dia kecil, selalu melihat seseorang secara dekat. Hal itu membuat Yamato malu, wajahnya merah. Saking malunya, matanya melihat ke arah Suna. Takeo pamit ke toilet, membasahi rambutnya dan berpikir kenapa perasaannya selalu tidak bisa dia inginkan. Selalu saja gagal menggapai cintanya. Takeo beranggapan kalau perasaan itu sudah tidak bisa dilanjutkan dan pasti akan mengganggu Yamato. Yamato yang melihat Takeo basah kuyup, panik dan mencari handuk. Suna dan Yamato mengeringkan baju Takeo. Takeo tidak kuat kalau Yamato menangis dan ditolak Suna. Takeo akan membantu Yamato mendapatkan cintanya Suna. Takeo meminta kue ke Yamato lagi besok supaya Yamato bisa bertemu Suna lagi. Yamato yang mendengar itu senang dan akan membuat berbagai kue. Hari pun sudah sore, Yamato berpamitan ke Takeo dan Suna. Di perjalanan pulang, Suna bilang kalau Yamato gadis yang baik. Ini pertama kali Suna berkomentar mengenai seseorang cewek. Tiba-tiba Yamato datang dengan nafas yang ngos-ngosan. Yamato meminta alamat email ke Takeo untuk menghubungi Takeo lagi. Takeo yang melihat Yamato berkeringat setelah lari, dia memberikan handuk dan setelah itu memberikan alamat emailnya. Takeo masih memikirkan kalau Yamato sangatlah suka ke Suna dan dia sudah memutuskan menjadi penyoraknya dan akan membantu menggapai cintanya Suna.